Alhamdulillahi katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'. Pertama, saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan semua yang telah mau berpartisipasi untuk pelaksananya tugas ujian akhir semester. Adapun sebagai tema atau materi kita pada kesempatan ini adalah hak asasi manusia atau HAM. Pengertian dan hakikat HAM. Pengertian HAM. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat ataupun negara. Selanjutnya, hakikat HAM. Hakikat HAM merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer dan negara. Ciri pokok HAM, ciri pokok hakikat HAM yang pertama, HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Yang ketiga, HAM tidak bisa dilanggar. Selanjutnya, perkembangan pemikiran HAM. Yang pertama, Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak dan kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas Jepang. HAM adalah Piagam Madinah diklasifikasikan menjadi 3, diantaranya yang pertama, hak untuk hidup, mencantumkan larangan membunuh terhadap orang mukmin atau kepentingan orang kafir. Yang kedua, hak kebebasan, dibagi menjadi 4 kategori, yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan dari kemiskinan, dan kebebasan dari rasa takut. Yang ketiga, hak mencari kebahagiaan. Makna kebahagiaan bukan hanya dalam mencakup materi tetapi juga dalam ketenangan batin. Yang selanjutnya, Revolusi Amerika tahun 1776. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Deklarasi kemerdekaan dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi, yaitu hak yang mencakup kebebasan dalam memeluk agama, kebebasan dalam bergerak, kebebasan aktif pada setiap organisasi atau sebagainya. Yang kedua, hak ekonomi, yaitu hak dalam membeli, memiliki serta menjual dalam suatu manfaat, menjual dalam memanfaatkan sesuatu. Yang ketiga, hak asasi politik, yaitu hak ikut serta di dalam pemerintahan, hak untuk dipilih, contohnya mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden, hak untuk mendirikan partai politik dan lain sebagainya. Yang keempat, hak asasi hukum, yaitu hak untuk mendapatkan keperluan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kelima, hak asasi sosial dan budaya,
yaitu hak yang menyangkut dalam masyarakat, yaitu untuk memilih pendidikan, hal untuk mengembangkan kebudayaan, dan lain sebagainya. Yang keenam, hak asasi peradilan, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan, misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, dan penggeledahan. Yang selanjutnya, nilai-nilai HAM universal dan partikular. Yang pertama, HAM universal. HAM universal artinya adalah hak asasi manusia yang dipandang secara luas, umum, atau menyeluruh. Di dalam dimensi hak asasi manusia secara universal ini, hak asasi manusia atau HAM dianggap sebagai suatu hal yang paling mendasar yang ada di dalam kehidupan setiap manusia di dunia ini tanpa terkecuali. HAM secara universal juga diatur di dalam UDHR atau Universal Declaration of Human Rights. Dan negara-negara yang ada di dunia ini setuju dengan adanya HAM. Mereka setuju dengan adanya hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali. Hal itu diwakili oleh UDHR yang sudah diciptakan. Yang selanjutnya, berdasarkan dari HAM yang dipandang secara universal itu, HAM tidak hanya diberikan secara cuma-cuma kepada setiap individu, melainkan juga diberikan kepada orang lain supaya orang lain bisa menghormati dan menghargai setiap individu satu sama lain, hingga tidak ada jenis-jenis pelanggaran HAM yang terjadi. Penerapan sistem bahwa semua manusia di dunia ini adalah sama akan membuat pandang yang universal jika semua manusia bermartabat dan pantas untuk mendapatkan kehidupan yang layak di dunia. Yang terakhir, HAM partikular. HAM secara partikular ini biasanya dianut oleh negara yang berkembang maupun negara timur. HAM partikular di suatu negara ini lebih mengutamakan nilai kebudayaan suatu negara tersebut. Penegakan HAM di sini dikembalikan kepada negara masing-masing. HAM secara partikular ini juga didefinisikan jika HAM sebuah negara itu disesuaikan dengan kondisi negara tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM di Indonesia sendiri mendasar kepada hak yang diberikan Tuhan yang juga mengedepankan nilai yang relatif, mana bisa dipikirkan jika HAM yang dianut di Indonesia dipandang secara partikular. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Adapun dari saudara ada yang mau bertanya atau mengungkapkan pendapat, saya persilakan. Apakah HAM di Indonesia ini sudah berjalan dengan semestinya? Baik, terima kasih kepada saudara yang telah memberikan pertanyaannya. Apakah HAM di Indonesia ini sudah berjalan dengan semestinya? Baik, kami akan menjawab dari pertanyaan saudara bahwasanya pelaksanaan HAM di Indonesia ini masih kurang terlaksana dengan baik. Contohnya seperti banyak kasus yang belum tuntas sampai sekarang, seperti pembunuhan massal 1965. Komnas HAM menyatakan adanya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa gerakan 30 September 1965. Pernyataan itu dikeluarkan pada 2012 silam. Kasus penyelenggaraan HAM yang ditemukan di antaranya pembunuhan, penganiayaan masih kurang terlaksana dengan baik. Contohnya seperti banyak kasus yang belum tuntas sampai sekarang, seperti pembunuhan massal 1965.
Komnas HAM menyatakan adanya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa gerakan 30 September 1965. Pernyataan itu dikeluarkan pada 2012 silam. Kasus penyelenggaraan HAM yang ditemukan di antaranya pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penghilangan paksa, hingga perbudakan. Korban dari peristiwa tersebut diperkirakan mencapai 1,5 juta orang, namun ada juga versi lain tentang jumlah korban peristiwa tersebut. Dari jumlah itu, Komnas HAM menemukan sebagian besar korban adalah anggota PKI dan organisasi afiliasinya, korban lain adalah masyarakat umum. Ini adalah suatu contoh kasus HAM yang belum tuntas. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada yang mau kita diskusikan dari saudara? Mengapa masih banyak terjadi pelanggaran HAM di Indonesia? Baik, kami akan menjawab dari pertanyaan mengapa masih banyak terjadi pelanggaran HAM di Indonesia. Saya berpendapat penyebab pelanggaran HAM seperti intoleransi dapat mengancam stabilitas nasional, sikap tidak toleransi pada suatu ras, suku, dan agama tentu berisiko mengakibatkan pelanggaran HAM seperti diskriminasi hingga pelanggaran HAM berat. Rasa ingin balas dendam menjadi penyebab pelanggaran HAM dan berbagai tindak kriminal lainnya. Saya kira kalau dari penyebab sering terjadinya pelanggaran HAM ya karena alasan ini.